Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya kembali menghadirkan seorang cendekiawan Hindu, Bapak Ketut Doner, MA PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriyo di Denpasar dan di Bangli. Ya. Yang bersangkutan tentu kalau kita lihat track recordnya telah begitu banyak menulis buku dan menerbitkan buku. Kali ini saya akan membincangkan persoalan kiamat. Pada beberapa konten yang lain, orang sudah ramainya ngomong tentang ramalan dunia ini akan kiamat. Lalu pertanyaannya, apakah Hindu punya pandangan mengenai kiamat? Kalau punya, apa sebutannya? Di mana semua itu kita dapat temukan? Patut, Swastiastu. Om Swastiastu. Suksma banget. Betul, suksma. Telah bersedia untuk hadir terus-menerus di Yuda Triguna Channel. Tadi sudah saya katakan Pak Tut, di media sosial orang banyak memperbincangkan mengenai kiamat. Ramalannya kadang-kadang mengerikan. Kalau kita cerna dengan hati kita, logika kita, menakutkan sungguh. Adakah konsep kiamat di dalam Hindu? Lalu seperti apa dia? Guru Sang Patut. Om Swastiastu. Pemirsa Yuda Triguna Channel yang saya hormati, Tu Haji, Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi kiamat itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Jadi yang semua orang sudah tahu artinya bahwa itu akan ada sebuah proses peristiwa besar yang hampir semua tidak bisa menggambarkan dengan jelas dari bagaimana awal sampai akhirnya. Kemudian bagaimana dengan Hindu sebagai agama tertua, apa memiliki tidak konsep itu? Dalam konteks yang tiang pahami tentang wacana yang ada bertebaran di media elektronik yang sangat menakutkan itu dan banyak orang yang gelisah. Kita sebagai umat Hindu, mari kita membuka lembaran ajaran-ajaran kita itu bahwa di dalam dari Sruti sampai Smriti itu ada deskripsi ajaran yang menjelaskan tentang kiamat, namanya Pralaya. Pralaya. Jadi Pralaya ini sebuah, kembali lagi seperti wacana lalu tentang hukum mutlak nih jadi kebenaran mutlak itu. Nah, untuk membahasakan yang dekat dengan masyarakat, kalau kita pakai Sruti Caturveda itu nanti rujukannya susah ditemukan oleh kebanyakan orang. Kita ambil yang terdekat di Smriti. Di dalam Mano Dharma Sastra atau Manu Dharma Sastra Adhyaya 1 dari mulai sloka 75 sampai 78 itu diawali dengan proses penciptaan. Jadi berbicara tentang pralaya atau dalam bahasa Indonesia kiamat, kita tidak boleh sebenarnya gujuk-gujuk di kiamat itu. Tidak bisa di situ. Tapi kita harus lihat dari proses awal. Nah, di tempat kita ada namanya Sresti, Stiti, Pralina. Sresti itu sama dengan penciptaan atau pemeliharaan dan daur ulang nih. Kadang-kadang ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang tidak enak didengar, itu destroy itu menghancurkan. Padahal sebenarnya yang bagus delusion. Jadi peleburan atau daur ulang. Jadi dalam konsep Hindu itu bahwa terjadi kiamat sangat amat kecil, sederhana, dan
yang maha besar ada, yang nanti ada namanya maha pralaya. Pralaya. Jadi kalau di dalam konteks tubuh sebenarnya tiap hari ada pralaya, ada kiamat dalam tubuh karena ada sel-sel yang mati dan kemudian diganti dengan sel baru. Itu sebenarnya di dalam konteks Weda itu sebenarnya pralaya juga. Tapi pralaya di tingkat molekuler. Nah, jadi di tempat kita itu dinyatakan bahwa alam semesta ini seperti kita ceritakan lalu itu bahwa berproses dari mulanya tidak kelihatan, bukan tidak ada, tapi tidak kelihatan karena dia ada sebenarnya, tapi ada tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan ini sebenarnya adalah bahasa lain dalam bahasa Sanskrit disebut dengan maya. Jadi ini sebenarnya tidak benar-benar ada tuh aja. Ini tidak benar-benar ada. Itu nanti kaitannya dengan ilmu metafisika. Jadi yang disebut ada sebenarnya itu adalah ada yang benar-benar ada tanpa ada yang mengadakan. Itulah yang disebut dengan ada. Jadi ini ada yang mengadakan. Jadi yang benar-benar ada yang mengadakannya itu. Gitu. Setiap yang diadakan itu akan mempunyai usia dia. Jadi kayak model pohon yang tumbuh dari kecil tumbuh, dihitung atau tidak itu dari awal tumbuhnya biji itu sampai hancurnya pohon itu dia sudah punya rentang waktu. Ya, rentang waktu. Berkaitan dengan retam yang dulu kita bicarakan kaitan. Jadi di dalam perjalanan penciptaan, pemeliharaan dan peleburan itu kita sebagai manusia yang dibekali dengan pelengkapan yang berbeda. Jadi sebenarnya makhluk elektronik Tuhan itu sebenarnya kita tuh aja. Jadi kita sudah diberikan itu dengan hard disk segala macam. Jadi itulah makanya kita disebut makhluk paling mulia. Karena sebenarnya kita representasi dari Tuhan itu sendiri dan mengelola hukum yang diciptakan itu. Jadi kembali lagi ke proses penciptaan awal itu yang belum sempat kita singgung dahulu itu. Pada waktu zaman dahulu ketika sudah tercipta alam semesta yang kita gambarkan sampai bumi atau pertiwi, kemudian diciptakanlah makhluk yang pertama diciptakan itu Haji, beliau pada waktu mencipta, gelar beliau itu bernama Prajapati. Nama beliau Prajapati itu menciptakan yang pertama diciptakan raksasa tuh aja. Raksasa dalam ilmu listrik itu listrik negatif, kabel merah nih. Setelah itu baru dewa. Jadi dewa kabel biru nih. Jadi alam semesta ini diputar oleh energi negatif dan positif. Itu. Nah, hadirnya kita untuk memaknai dari itu hukum penciptaan, pemeliharaan dan peleburan itu. Kitalah yang menjadi manajerial alam semesta itu, enten. Oleh sebab itu, orang-orang yang diberikan pemikiran yang jernih itu harus istilah dalam bahasa lain harus berkarya di jalan Tuhan. Sering kita dengar nih, itu maksudnya bahwa kita mestinya kehadiran manusia itu harus sejalan dengan perintah kitab suci, perintah Tuhan itu artinya mewujudkan kebaikan karena surga dan neraka seperti kita bicarakan lalu juga itu ada di sini, tidak jauh. Yang jauh itu persoalan setelah kematian, tapi persoalan itu juga ada di sini. Jadi dihadirkanlah kita untuk menengahi perdebatan abadi, perseteruan abadi antara raksasa dengan dewa di dunia ini. Jadi kita yang dihadirkan untuk menyembahkan. Jadi sebenarnya kalau antara Asura dan Dewa Sampat. Jadi kita hadir itu untuk menengahi bentrok abadi antara raksasa dan para dewa. Jadi sebenarnya kalau orang tahu sebagai orang Hindu, moderasi agama yang kita wacanakan sekarang itu sebenarnya levelnya jauh. Artinya wacana itu ketinggalan dibandingkan sumber kita. Kan wacana moderasi itu kan baru beberapa tahun saja. Kita sudah berbicara tentang itu. Bagaimana posisi kita mendamaikan antara para asura dan para dewa. Dan kemudian
kita disebut dengan kesetra, nah itu tubuh kita ini menjadi perseteruan antara dewa dan makanya ada istilah di Bali itu manusia dewa ya, raksasa itu. Nah jadi fungsinya manusia dengan pengetahuan karena kita diberikan alat rekam digital yang sangat baik oleh Tuhan itu untuk menimbang mana baik mana buruk. Nah kemudian berkaitan dengan pralaya itu bahwa sebenarnya kita sebagai orang yang diberikan alat cara berpikir menimbang-nimbang dengan bagus, mestinya kita pahami bahwa Tuhan itu punya aktivitas mencipta. Dia diberikan gelar Dewa Brahma. Beliau juga bertanggung jawab atas ciptaannya. Beliau memelihara, disebut Wisnu gelar beliau. Kemudian kalau seandainya pemeliharaan, penciptaan dan pemeliharaan saja ada di dunia ini, maka dunia ini akan penuh dengan ciptaan. Nah, jadi oleh sebab itu teks Bhagavad Gita mengatakan apapun yang lahir, kematian itu adalah pasti. Seperti Sad Anudarsana mengatakan, ketika kelahiran jadma, maka mertiu pasti akan terjadi. Tidak ada orang lahir tanpa mati. Diikuti oleh kematian. Jadi setiap yang lahir kematian adalah pasti, bahwa setiap yang mati kelahiran juga pasti. Nah, kaitannya dengan pralaya itu kita tidak mengenal kayak model sistem cara berpikirnya linear. Orang Barat mengatakan kalau kita tanya penciptaan itu dia mulai dari Big Bang itu, dari Big Bang. Setelah itu nanti akan ada peristiwa itu. Setelah itu dia berhenti, linear dia. Tapi bedanya di tempat kita, makanya kita harus bersikap positif terhadap apapun yang terjadi di dunia ini, karena aktivitas penciptaan adalah Tuhan itu sendiri, aktivitas pemeliharaan juga Tuhan itu sendiri, aktivitas peralina Tuhan itu sendiri, karena Tuhan Maha tahu bahwa ini sudah lapuk ini dan dikembalikan saja jadi kayak model kita lihat pemulung itu kan barang-barang rongsokan itu didaur ulang itu. Nah, kalau kita seperti pembicaraan lalu, kalau kita memiliki bekal subha karma, karma-karma yang baik, kita akan menjadi orang mulia pada waktu kelahiran. Bisa jadi nabi, jadi resi, jadi yogi pada waktu penciptaan berikutnya. Jadi kita harus bersifat optimis, jangan sampai wacana peleburan alam semesta itu membuat kita ketakutan, akhirnya kita merasakan neraka sekarang. Jadi mestinya bahwa kita harus pasrah, bukan dalam arti tidak berusaha. Tetap alam ini kita rawat, kita muliakan, karena kalau memuliakan alam semesta ini, itu sama dengan memuliakan Tuhan. Seperti wacana beberapa bulan lalu itu, bahwa Sarva Bhuta Namaskaram Kesawam Pratigacati, apapun yang kita hormati, kita menghormati Tuhan. Karena ini lahirnya dari garba beliau. Iya, dari percikan jiwa Tuhan. Ya, itu. Sarva Bhuta Tiraskaram Kesawam Pratigacati, apapun yang kita hina, kita menghina Tuhan sendiri. Itulah menjadi karakter Hindu yang memuliakan alam, bahkan terlihat dia memuji alam dan menyembah alam. Bagi orang yang tidak tahu, pasti dianggap itu rendahan atau tidak mau tahu. Nah, jadi wacana kita berbicara tentang pralaya itu sebenarnya adalah hukum alam yang kita perlu sadari bahwa tidak bisa kita tidak lalui itu. Kalau bukan kehidupan sekarang, nanti di kehidupan akan datang. Tapi kematian kita sendiri itu juga pralaya namanya itu. Kiamat juga nama lainnya, tapi di mikrokosmos. Nah, masalah prediksi itu tentang kapan kiamat itu, kalau menurut sastra kita masih jauh tuh, jadi belum sekarang ini gitu. Nah, jadi mudah-mudahan sesuai dengan sastra itu, dan itu bukan ramalan, tapi beliau menemukan teks itu, deskripsi itu melalui apa yang disebut dengan kontemplasi pada kesadaran kosmos. Jadi suara
dari vibrasi proton elektron alam semesta itu memberitahu bahwa ledakan ini yang terakhir yang paling dasar terjadi nanti pada siklus ini, sudah beritahu itu, dan tidak boleh diberitahukan kepada manusia karena nanti membuat gaduh itu kan. Itulah yang menjadi bagian dari Brahma Rahasyam. Ya. Brahma Rahasyam. Oleh sebab itu kita sebagai orang intelektual jangan sembarangan ngomong, apalagi membuat orang takut. Itu berarti kan tidak agawi sukaning len itu. Kenati pun besok akan kiamat, jangan katakan itu, biar dia mati dalam keadaan tenang dibandingkan mati dalam keadaan gugup. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita telah bicara satu tematik populer yang disebut kiamat. Dalam Hindu, kiamat itu disebut pralaya. Bahwa pralaya itu adalah bagian dari hukum retam. Bahwa seseorang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Bedanya adalah dalam konsep itu, pralaya itu jadi berbentuk siklus. Dari upeti, stiti, dan pralino. Itu adalah hukum alam, hukum mutlak yang akan menimpa kita semua. Oleh karena itu, agar kita tetap tenang dan menganggap apapun wacana tentang kiamat itu terjadi di luar sana, lebih baik kita berpikir, berbuat, dan berkata-kata yang bijak. Sehingga semua penghuni alam menjadi lebih tersenyum. Dalam situasi yang tersenyum itulah kita menemukan kebahagiaan. Entah besok, entah lusa, itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi teks sudah menyebutkan akan ada pralaya. Kuku kita yang tumbuh setiap hari, lalu kita potong pralaya dalam bentuk kecil. Ya, karena itu tidak usah cemas. Semoga konten ini dapat memberi penyadaran, pencerahan, dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.